Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan bersama-sama masuk di dalam suasana ibadah keluarga dari rumah masing-masing. Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, saya percaya pasti luar biasa. Kita amini bahwa ketika kita berada di rumah masing-masing, kasih Tuhan juga tiada henti akan dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Kita bersama masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kita mengambil saat teduh. Kami menyerahkan ibadah keluarga pada saat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Dengan penuh rasa syukur, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Kidung Jemaat nomor 60. Kita akan pujikan bait 1 dan baitnya yang ke-3. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih menawar haus bebersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gagah periang penerang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama satu hati, kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Kita hayati perjumpaan dengan Tuhan sebagai kekuatan, karena penyertaan Tuhan atas panjenengan dan saya tidak akan pernah berhenti. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan menyertai kami, memberkati kami melalui ibadah keluarga di rumah masing-masing. Siapapun kami yang boleh bersama-sama menghayati di dalam perjumpaan dengan Tuhan melalui proses ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir dan membersamai kami. Dan kami mensyukuri karena kami boleh bersama-sama menikmati ibadah secara online. Tentu semua yang boleh kami alami bukan kebetulan. Karena Tuhan, Engkau sanggup memakai situasi yang bagaimanapun untuk Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama membuka hati, pikiran, dan rasa kami
untuk kami boleh mendapatkan sapaan dari Tuhan lewat pewartaan sabda. Berkati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama pada saat ini. Kita coba hayati bahwa kasih Allah atas saudara dan saya begitu luar biasa, atas kita begitu agung. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Itulah kasih Allah yang tiada sebanding dengan kasih kita. Kita nyanyikan bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita akan nyanyikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama menyiapkan diri. Buka hatimu Bapak Ibu. Buka pikiranmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dialah firman yang boleh kita baca dan dengar. Senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita bersama-sama bisa menikmati kasih setia Tuhan melalui sapaan firman-Nya. 1 Korintus pada pasalnya yang ke-13, saya akan membaca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Siapkan. 1 Korintus pada pasalnya yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-7. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Tunjukkan kasih-Mu. Ya, judul renungan pada kesempatan ibadah keluarga pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin dengan mendengar judul yang saya ucapkan, Bapak Ibu sudah berpikir, alah, wow, itu kan sudah pelajaran yang tiap saat, pengajaran yang sudah setiap saat saya dengar, bahkan dari Alkitab saya baca. Iya, saya tahu. Saya tahu. Sering banget bacaan kita dari 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu kita dengarkan, bahkan Bapak Ibu baca. Ya. Tetapi mari kita ingat bahwa manusia itu selalu mengalami fluktuasi loh. Fluktuasi apa? Situasi batin. Fluktuasi apa? Situasi psikologis. Ya. Hari ini nyaman, besok tidak nyaman. Hari ini ingat, besok lupa. Hari ini lupa, besok ingat. Ayo kita ingat, ayo kita sadari bahwa itulah fluktuasi dari keberadaan manusia. Itulah fluktuasi dari keadaan saya dan panjenengan. Itulah fluktuasi dari situasi psikologis kita. Itu. Sehingga kalau kita menganggap diri kita itu selalu berada pada posisi yang ya konsisten, kondisinya nyaman terus, enak terus, maunya begitu. Tetapi namanya kondisi hati itu Bapak Ibu ya, selalu akan ada masanya naik turun. Nah, kenapa saya menekankan kembali, tunjukkan kasih-Mu. Saat ini sangat dibutuhkan kasih itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Saat ini gitu. Ketika orang sudah marah dengan keadaan, ketika orang merasakan bahwa dirinya tersinggung oleh karena ini itu, ketika orang sudah putus asa karena sulitnya nyari duit, bahkan kena PHK, ketika seseorang merasa cemas, kenapa? Karena harusnya anak-anak bisa berkumpul, cucu-cucu yang jauh bisa berkumpul, ternyata mereka tidak bisa. Kenapa? Karena keadaan. Ya. Karena keadaan kita harus mengambil bagian mematuhi aturan pemerintah. Nah, karena keadaan inilah maka walaupun kita jarak jauh, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, namun hati kita, kasih kita, ayo tetap kita tunjukkan. Nggak bisa tidak. Orang bisa jauh, ya, ada peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Ada orang yang mungkin dekat secara fisik tetapi dia jauh hatinya. Ya, nah istilah Jawanya jotaan gitu, bisa jadi kan? Ya, berseteru bisa jadi kan? Tetapi ayo, biarlah kasih itu mewarnai di dalam perjalanan kehidupan saya dan panjenengan. Kasih pasti lemah lembut. Ya, ingat lagunya. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Nah, coba ingat. Itu kekuatan yang ada saat ini. Apa? Kasih. Ketika kita tetap memiliki kasih, ketika kita tetap menerapkan kasih, ketika kasih tidak sekedar menjadi penghias bibir, maka kehadiran panjenengan dan saya dimanapun akan jadi berkat.
Ketika kondisi seseorang sensitif, mendengar salah ngomong saja, bertengkar sudah. Ya. Apalagi ketika orang tidak punya duit, udah jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Jangan salah ngomong. Orang kalau udah tidak punya duit gitu, kalau salah ngomong, wah ya sih sudah jadi apa? Jadi perkara besar itu. Bahkan ketika sebagai kepala rumah tangga, ya, dan panjenengan tengah berada dalam posisi kena PHK atau tengah tidak punya uang sama sekali, terus anak rewel, istri rewel, atau sebaliknya suami rewel, apa yang terjadi? Kalau tanpa kasih, maka selesai sudah keluarga itu, ya, selesai sudah. Maka mari biarlah kasih itu menjadi warna di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di 1 Korintus, itu adalah kasih yang ditujukan kepada sesama. Ya. Ditunjukkan kepada sesama. Dan di situ adalah kasih yang harus menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara, dan kita tetap berusaha untuk mengaplikasikan dari ungkapan-ungkapan yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus tadi. Kalau ini diterapkan Bapak Ibu, sudahlah, sudahlah. Nggak perlu kita menafsir macam-macam. Ini saja diaplikasikan, ini saja diterapkan. Kita akan tetap tenang. Kita akan tetap bisa menghadapi keadaan ini. Kita tetap bisa survive. Kita tetap bisa meyakini bahwa keadaan ini sanggup untuk kita selesaikan, kita hadapi, gitu. Bersama keluarga kita tentunya. Ya. Kalaupun toh kita sendiri, karena anak cucu ada di tempat jauh, ya kita yakin dengan kasih itu hati kita tetap berbinar dan berkobar. Kenapa? Karena ada kasih. Kasihnya Rasul Paulus yang diajarkan kepada kita itu menyangkut persoalan psikologis setiap manusia, dan itu sangat-sangat diharapkan oleh banyak orang untuk kita terapkan. Contoh saja sudah. Beberapa kata saya ucapkan, beberapa kata sudah, tidak usah semuanya sudah. Ya, selebihnya Bapak Ibu coba bacalah nanti. Ya, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan pembacaannya. Tapi beberapa kata saja coba kita terapkan. Yang pertama, kasih itu sabar. Sudahlah. Kalau situasi sekarang kita tidak belajar sabar, bukan diam loh ya, beda loh ya. Sabar diam tuh beda. Sabar tetapi kita tetap berupaya maksimal, berjuang sedemikian rupa, tetapi mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, maka kita akan benar-benar bisa melaluinya kok. Ya. Kita akan bisa kok melewatinya situasi-situasi sulit yang ada saat ini. Saya yakin betul kok. Saya yakin. Pemerintah sudah mengupayakan dengan membagi sembako. Banyak pihak yang sudah berjuang, berusaha untuk berbagi kasih dengan sesama dengan membagikan sembako. Ada yang membagikan uang. Pemerintah ya juga berupaya dengan hal-hal yang lain untuk meringankan beban masyarakat yang sedang berkekurangan. Ayo, ya. Kita harus belajar sabar. Kalau tidak sabar, wah pikiran kita bisa jahat, gitu. Pikiran kita bisa jahat. Oh, manusia itu kan fluktuasinya, sekarang kelihatannya sabar, besok bisa kita itu bisa berkeras hati, bisa berkeras dalam sikap, bisa berkeras dalam tutur, bisa saja, bisa saja. Tapi ayo, tunjukkan kesabaran. Nah, ini bagian daripada kasih yang diucapkan dan diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ya, sabar. Kalau kita tidak sabar, sudah banyak korbannya gitu. Kalau orang sudah tidak sabar gitu ya, mereka tiba-tiba jadi maling, mereka tiba-tiba jadi rampok, mereka tiba-tiba
mengambil haknya orang lain. Ya, dalam situasi seperti ini justru di mana ada kesempitan, di mana ada kesempatan, di situ orang berusaha untuk ngambil hak-haknya orang lain. Mari sadar, mari ingat, semuanya yang alami situasi sulit. Ya. Kesabaran menjadi sangat penting, kalau enggak nanti kita akan terus melihat apa? Hubungan kemanusiaan kita baik sesama di rumah, dengan lingkungan, dengan sesama, dengan orang satu dengan yang lainnya bisa membahayakan. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati coba. Hari ini dibutuhkan kemurah hatian panjenengan. Panjenengan punya apa? Nggak usah menunggu punya apa-apa. Nggak usah menunggu punya beras 1 ton, 2 ton, berkuintal-kintal. Nggak usah. Anda punya apa? Panjenengan punya apa? Bagikan. Kita punya roti secuil, ayo bagikan. Kita punya perhatian, ayo kita berikan perhatian. Kita punya kesabaran, ayo kita berikan kesabaran. Panjenengan punya beras, ayo bagikan. Yang punya, yang lebih, yang bahkan punya uang, ayo bagikan. Mungkin 10.000 buat saudara yang punya, belum apa-apa 10.000. Tetapi coba kita lihat ya, tukang-tukang becak itu yang sekarang ini mangkal di beberapa sudut tempat. Mereka berupaya untuk mendapatkan penumpang, udah setengah mati, semua orang jarang keluar. Ya. Bayangkan bagi mereka 10.000, sesuatu yang luar biasa banget Bapak Ibu. Ya. Mungkin bagi penyiringan, apa itu gitu. Maka kemurahan hati harus benar-benar hadir. Supaya apa? Yang punya kelebihan mencukupkan yang berkekurangan, gitu. Ya. Yang merasa berkekurangan tidak menjadi cemburu. Lah itu pada kata yang ketiga tadi. Tidak menjadi cemburu pada yang hidupnya diberkati. Lalu namanya diberkati, itu Tuhan memberkati si A, si B, si C, kan ya terserah Tuhan. Wong Tuhan yang punya kehendak bebas untuk memberkati seseorang. Tetapi percayalah, ketika seseorang itu hatinya diketuk dan di hatinya itu ada kasih, maka niscaya apa yang mereka punya akan bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan gitu. Itu, jadi ketuklah hatimu, dirimu, situasimu dengan tetap kasih yang kau punya, tunjukkanlah bagi sesama. Dalam situasi saat ini, bahkan mungkin setelah pandemi COVID-19 ini berlalu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi sih, ya, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita bagikan. Ya, di situ ada beberapa hal yang masih juga bisa kita berlakukan. Saya hanya memberikan contoh di ayat yang keempat saja sudah. Itu sudah, ya, kehadiran kita, keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu sudah luar biasa. Jangan pernah putus asa. Jangan menunggu punya ini dan itu untuk berbagi kasih. Kalau saatnya Tuhan izinkan kita berbagi kasih sekarang, maka ayo tunjukkan kasihmu. Dengan cara apapun bisa kita lakukan. Buat orang lain bahagia, buat orang lain hidupnya merasa diberkati, buat orang lain yang mungkin saat ini tengah mengalami sesuatu yang sangat sulit, bisa merasakan bahwa kehadiranmu adalah uluran tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang hidupnya tidak bahagia. Selamat mengasihi, tunjukkan kasihmu sekarang dan tidak besok atau lusa. Selama kita bisa sekarang, kenapa tidak? Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini.
tetaplah tunjukkan kasih-Mu bagi kehidupan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan sepanjang perjalanan kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Kita akan bersama-sama memuji, mengasihi, melayani, mengampuni. Ya, pujian yang tentu Bapak Ibu hafal sekali lagu ini, ya. Melayani, melayani. Lalu mengasihi, mengasihi, mengampuni, mengampuni. Kita akan pujikan pujian tersebut sambil menyatakan syukur, tetapi jangan berhenti untuk menghayati pujian ini. Supaya apa? Supaya kasih kita benar-benar hadir untuk bisa memberi diri bagi orang lain, melayani orang lain, mengampuni orang lain. Kita pujikan bersama. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucapkan syukur melalui ibadah keluarga pada saat ini. Kami terus diingatkan supaya kami tetap bisa melayani. Kami tetap bisa mengasihi. Kami tetap bisa mengampuni. Karena di tengah-tengah situasi saat ini, kasih akan membawa dampak yang positif bagi sesama dan diri kami sendiri. Melayani menjadi tanggung jawab yang harus kami lakukan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan ketulusan hati. Mengampuni akan membawa hidup kami lebih damai daripada kami menyimpan kemarahan untuk orang lain. Kami berseru kepadamu dan mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau tidak akan pernah berhenti juga untuk melayani kami, mengasihi kami, mengampuni kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, perkenankan kami berseru dan berserah. Kami menyerahkan pribadi demi pribadi,
keluarga demi keluarga, kami menyerahkan berbagai macam dinamika yang kami hadapi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami tiada tahu akan hari esok, tetapi dengan kasih, kami percaya dan mengamini bahwa pertolongan-Mu akan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, umat kepunyaan-Mu. Allah Bapa di dalam surga, ajarkan kami mampu bertahan menghadapi tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan. Bahkan ketika masyarakat kami menjadi sangat cemas dengan keadaan ini, berbagai tanya mereka ucapkan untuk mencari tahu hingga kapan situasi ini akan berakhir. Engkaulah sang pemilik waktu ya Tuhanku. Mampukan kami untuk memandang ke depan dengan sikap yang optimis, percaya dan mempercayakan segenap keberadaan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerahkanlah kedamaian, ketenangan, kesabaran, dan kemampuan bagi kami untuk menghadapi hidup dengan berbagai macam kesulitannya. Tetapi kami pun juga tidak akan pernah berhenti untuk terus mengasihi, melayani, dan mengampuni, supaya kami bisa berbagi kehidupan yang baik bagi diri kami, keluarga, dan sesama. Berkati gereja-gereja di dalam upaya mengambil bagian di tengah-tengah upaya dan usaha pemerintah untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini. Apapun yang sudah diupayakan oleh pemerintah, pihak medis, kami yakin bahwa setiap kami ikut mengambil bagian. Setidak-tidaknya kami berjuang dan berusaha untuk menjaga supaya kami mampu mengambil bagian memutus mata rantai COVID-19 dengan social distancing, dengan physical distancing, sehingga kami terus percaya apapun yang sudah diusahakan dan diupayakan oleh pemerintah kami, oleh dinas kesehatan, tenaga medis, dan semua pihak, aparat keamanan demikian juga, Tuhan selalu hadir dan membersamai mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sudah mengalami masa jenuh, yang sudah mengalami kekecewaan yang begitu mendalam karena keadaan ini, kami memohonkan kepadamu, jamah dan berkati mereka dengan kasih setiamu. Ya Tuhanku dan Allahku, kami tidak akan tetap di dalam proses peribadahan ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan memulai segala aktivitas kami. Apapun yang akan kami kerjakan, baik hal yang masih harus kami kerjakan maupun di saat kami hendak istirahat, dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan dan kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Demikian Bapa, seruan doa kami, permohonan kami semua sudah Tuhan izinkan untuk menyerahkan segenap keberadaan kami, persembahan kami, tetapi biarlah bukan hanya berupa rupiah, tetapi biarlah hidup kami senantiasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah seruan doa kami. Kami naikkan semua dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi, semangatmu tunjukkan, kasihmu tunjukkan, pelayananmu tunjukkan.
Mungkin hanya melayani anggota keluarga, tapi kan dibutuhkan kasih juga. Supaya kita tidak kecewa, kita tidak marah, dan kita tidak jengkel dengan keadaan ini. Yuk, kasihmu sangat dibutuhkan oleh sesamamu. Kita akan akhiri dengan kita bersama memuji Tuhan pada saat ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 408. Bait 1, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita undur, kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya. Terimalah anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sugeng dalu, sugeng istirahat. Gusti berkahi panjenengan dan senantiasa teruslah bersyukur dan tetap semangat. Matur nuwun.